diamanahkan sebagai dewan itu ngewakilin masyarakat. Betul. Ya berperilakulah seperti masyarakat pada umumnya. Jadi nggak ada perbedaan. Lu sama masyarakat tuh nggak ada bedanya. Bedanya lu diamanahkan di Kalimalang di kantor DPRD, sementara masyarakat tuh menjadi bos lu. Orang kalau kena begal, korban begal nih ya, korban tawuran itu nggak di cover sama BPJS. Betul. Pertanyaannya, kalau keluarganya nggak mampu, lo mau minta tolong ke siapa? 7,6 miliar itu belum menjadi kesepakatan. Belum deal. Betul, makanya kita panggil tuh. Kemarin Semuanya. kita panggil dari pihak SPBE. Pertamina Patraniaga, pihak pengusaha SPBE-nya, Distaru, lurah setempat, dan juga beberapa kawan lintas komisi. Ada komisi 1, Bang Tarwin, yang memang concern di masalah itu. Nah, akhirnya kita panggil semuanya tuh. Ternyata Bantar Gebang ini adalah sampahnya orang DKI Jakarta. Lo jangan semua dibebankan kepada pemerintah kota. Nggak fair. Kenapa? Kenapa gue bilang nggak fair? Karena permasalahan sampah ini beban tanggung jawab kita semua. Panas banget ya, gila. Kenapa lu? Panasan gue, Bang. Panas kenapa? Emang lu belum tahu, Bang? Bekasi itu kemarin habis dapat penghargaan Penghargaan apaan? sebagai kota dengan emisi gas metana nomor 2 di dunia. Wih, keren. Keren gak sih? Enggak sih, Bang. Bikin keren. Jarang-jarang Bekasi dapat penghargaan. Cuman in a bad way, Bang. Oh. Iya, karena gas metana ini dapat merusak sebuah lapisan di atmosfer, Bang. Gitu. Iya. Emang dulu kuliah apa sih? Bisa pasti. Tapi ada kaitannya, Bang, dengan ekologis kita di Bekasi ini. Gitu. Iya. Gara-garanya apa gas metana? Gara-gara itu ada 9 ton sampah per hari yang datang ke Bantar Gebang, Bang. Wah, non-stop. Oh gitu? Iya. Makanya nih gua ngeri. Karena kalau gua mau bernapas ya, ntar gua harus sewa tabung oksigen dulu, Bang. Iya lagi, bener. Takut kilas zaman Covid gitu, Bang, gua. Makanya nih, aduh panas banget, Bang. Gini deh. Gua kenal orang, anggota dewan, Oke. yang concern banget ngurusin sampah. Ngurusin sampah, Bang. Yoi. Petugas oren. Bukan! Itu PPSU. PPSU. Bukan. Oh, oke. Ngurusin sampah di Bantar Gebang. Kemarin dia sempat turun tuh, bikin aksi. Wih. Save Bantar Gebang. Save Bantar Gebang. Lu mau tau nggak? Mau, Bang. Kita panggil Oke. Bang Jampang. Bang Jampang. Berarti silakan, Bang. Nah, sehat Bang. Widih, keren Bang Jampang. Bang, Ya. kok bisa nama Bang Jampang sih? Nah, Iya, Bang. Bang Jampang, waduh, panjang tuh ceritanya. Oh gitu. Iya. Pendekin. Pendekin dikit ya. Jadi Bang Jampang itu adalah branding yang gue buat kampanye sebenarnya. Oh. Tapi sebenarnya Jampang itu diambil dari nama motor gue. Wih. Jadi gue punya motor tua yang gue kasih nama si Jampang. Oh gitu. Nah, karena gue orang Betawi, Oke. orang Betawi itu jarang yang namanya aneh. Nah, gue salah satunya orang Betawi yang namanya nama orang seberang, Maluku. Betul. Nah, orang Ambon tuh. Gue pikir Latu Iya. Hari itu nama Marga. Timur. Iya, Oh, Latar gitu? Hari itu nama orang Maluku pahlawan dari Ambon. Oh. Nah, itu diambil Bang Gatse ya, itu diambil dari nama jalan di Jakarta. Nah, nama jalan di Jakarta itu Jalan Latu Harhari, diambil dari pahlawan Indonesia. Oh gitu. Nah, sama kakek gua, nama jalan itu dijadiin nama gua. Widih. Nah, Filosofis sekali. balik lagi ketika 2019 gue dicalonin sama PKS. Nah, gue harus mencari cara tuh bagaimana orang tuh relate dengan kebekasiannya atau kebetawiannya. Betul. Nah, Latur Hari kan nggak memprestasikan orang Betawi. Betul. Nah, oleh karenanya gue butuh satu branding yang memang bisa jadi bridging. Nah, akhirnya gue pakai tuh Jampang. Bang Nah, Jampang. Jampang ini kan sebenarnya sebuah sebuah filosofi dia. Jampang itu filosofi, Bang. Oh bukan. Filosofi cerita legenda Betawi. Betul. Iya. Nah, dari legenda Betawi itulah muncul semangat. Sebenarnya lebih kepada jiwa kepahlawanannya yang memperjuangkan rakyat kecil. Dia membela ketidakadilan yang ada di masyarakat. Nah, akhirnya gue pakai nama Bang Jampang, diambil dari filosofi itu.
Waduh. Nah, akhirnya orang sekarang kenal gua Bang Jampang Latuhari. Dibandingkan Latunya, orang lebih kenal Bang Jampangnya sekarang. Makanya kalau kemana-mana, wah Bang Jampang, Bang Jampang. Bang Iya, Bang Jampang. Jampang. Gue pikir bener, gue tadi mau nanya salah satu pertanyaan gue yang pengen tanya tuh, Latuhari itu asli mana? Betawi. Betawi. Wih. Jarang banget orang Betawi nama Latu gitu. Jadi kalau Betawi itu ada dua. Pertama Betawi Jakarta. Yes. Dia kalau misalnya suku katanya, dia selalu mengakhiri dengan kata belakangnya tuh pakai huruf E. Oke. Kita, nah mau kemana? Ape lo. Nah, yang kedua adalah Betawi Bekasi. Nah, bahasa-bahasa Bekasi nih, biasanya dialektikanya akhirannya pakai A diteken. Oh gitu. Kita nih, kita. Ilok, bagian. Nah, ini kata-kata Betawi. Nah, nggak danta lo gitu. Iya, Nah, ini kata-kata Betawi dari suku kata yang diambil dari Betawinya Betawi Bekasi. Betawi Bekasi. Nah, jadi ada Betawi Betawi A jadi orang bilangnya. Betawi E-nya Jakarta, Betawi A-nya itu Bekasi. Nah, karena gue lahirnya di Jakarta, dialek gue memang dari awal Betawinya Betawi E. Karena gue lahir di Cawang. Wih. Ngeri Cawang. Jakarta asli. Jakarta. Tapi lama tinggal di Bekasi. Gue di Bekasi dari tahun 80-an lah. 80-an. Masih kebun semua tuh Bang Bekasi, Bang. Wah, itu mah lu mah kayak belum lahir kan. Tambang di sini. Lah dulu kita ke Jati Asih tahun 80-an, orang asli kalau pendatang mah nggak ada yang berani. Dulu mah Jati Asih tuh belum ada yang mau orang mikir tinggal di Jati Asih. Sama, dulu gua orang Bekasi. Gue orang Jawa, tapi bokap gue di 80-an udah di sini. Iya. Jadi gue gede dan lahir di mari. Wes, oke. Cuman jadi memang namanya betul, aja nama. banyaknya tuh Bekasi itu adalah warga migran ya, yang pindahan. Yes. Pindahan dari kota-kota besar di dekatnya, yang akhirnya pindah ke Bekasi. Anak gusuran lah rata-rata lah. Betul. Agus. Agus Bang, anak gusuran. Bener. Tapi Bang, sorry. Tadi lu ngomong branding Jampang dan lain-lain. Emang dulu kuliah di jurusan apa? Kalau gue kuliahnya emang dulu di ITB, Fakultas Seni Rupa dan Desain, FSRD ITB. Tempatnya Dilan. Dilan SR nih. Sekarang lagi hype nih filmnya nih. Yoi. Dilan Ariel Noah. ITB 1997 1997 ya? Iya. Iya, Dilan ITB 1997. Bintangnya Ariel. Iya. Nah, itu kampusnya kampus kita itu. Oh, Isding. Jadi kita cukup beririsan lah dengan figur Dilan dalam tanda kutipnya ya. Yang memang membuat cerita Dilan di FSRD ITB 1997. Karena kita juga masuknya di 1997 masih ada relate lah. Masih relate. Satu angkatan lah ya. Enggak, kalau angkatannya beda, Bang. Oh, itu? Kalau angkatannya beda. Oh, gitu. Tapi dia masih kuliah di zaman ketika kita masuk di 1997. Gue masuk di ITB 1997. 1997 udah kuliah sebenarnya. Tapi secara lu nggak kelihatan tua ya. Masih muda banget ya. Iya. Mirip sama pemeran yang Iqbal ya, Bang, dibanding sama Iqbal. Ariel ya? Waduh. Iqbal mana? Iqbal Ona. Mana Iqbal Ono lagi. Pak Muhammad Iqbal. Tapi emang menarik ya. Pantesan gue tuh orang yang suka follow akun Bang Latu ya. Gue follow akun Bang Latu dan secara brandingnya emang lebih proper ya dibandingin alek-alek yang gue tahu yang gue kenal. Makanya ternyata backgroundnya Bang Latu tuh emang dari seni rupa. Iya. Dan concern di situ juga ya Bang. Apanya? Concernnya memang di seni rupa. Memang branding Jampang tuh nggak asal-asalan. Iya, jadi memang kalau misalnya branding itu kan dia harusnya genuine. Oh, genuine. Jadi branding itu nggak bisa dilihat secara apa ya, harus frontal, nggak bisa. Dia harus melihat ada beberapa sisi dari kita yang memang secara genuine. Nah itu yang digali. Kalau semuanya nggak genuine, gue yakin brandingnya akan berhasil. Yoi. Misalnya Jokowi brandingnya berhasil karena apa? Dia punya sifat yang cara kentalnya kesederhanaannya. Yes. Nah itulah yang dipoles terus tuh sampai dia akhir periodenya. Konsisten. Tapi kalau misalnya Jokowi dari awalnya nggak memiliki sifat sederhana yang menonjol, nggak akan kuat branding Jokowinya. Hidup. Hidup Jokowi. Iya, betul. Gitu. Lo? Kalau gua, brandingan gua apa adanya sih, Bang. Lo kan komika kan? Yes. Personal lo apa di komika? Persona gua sebagai mahasiswa. Oh, mahasiswa nggak lulus. Bismillah. Lo lulus belum sih? Ntar Bang, Agustus. Gila ngeri. Lulus lah, masa nggak lulus? Sapet ya Bang?
Filsafat. Filsafat Bang, ngeri banget. Coba lo kasih pertanyaan Bang Latu yang kira-kira masih ada bobo filsafatnya. Wis. Berarti Rocky Gerung loh. Rocky Gerung, Rocky Gerung harusnya banget. dia lebih Iya. banyak dagingnya. Habib Jafar. Habib Jafar. Nah, ini lagi hype tuh. Iya. Habib Jafar, Rocky Gerung, filsafat tuh. Bener. Yes. Sama Lu Hatta. kebanyakan makan micin, Ya. Bang. Bahaya juga berarti lah. Paling tayang gua satu, Bang, yang sangat-sangat filosofis sekali ya, Bang, yang terkait perkuliahan Abang. Apa tuh? Kan jurusan Abang di FSRD nih, Bang. Mm-mm. Di mana di sana tuh kan belajar terkait seni rupa 2 dimensi sama 3 dimensi nih, Bang. Iya. Pertanyaan gua adalah FSRD kan kepanjangannya Fakultas Seni Rupa dan. Itu dannya apa, Bang? Iya. Fakultas Seni Rupa Dan. dan lain-lain. Oh. Iya. Dan itu bisa kemana-mana. Hmm. Orang seni rupa itu bisa jadi komika, Benar. Gitu. populer. Yes. Siapa? Panji. Panji. Panji satu angkatan sama gua. Waduh. Siapa yang nggak kenal Panji? Tuh. Anak seni rupa. FSRD ITB. Oh. Anak seni rupa bisa jadi pengarang hebat. Siapa? Pidi Baik yang ngarang Dilan. Oke. Iya 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 iya. Yang ngarang Dilan, Pidi Baik. Anak seni rupa. Anak seni rupa bisa jadi wali kota. Siapa? Siapa? Hah? Bismillah siapa aja nanti. Iya. Kan kita nggak tahu. Iya kan kita nggak tahu. Betul, betul. Namanya Iya, doa iya, ya, kan kita nggak tahu. Iya betul betul. Iya. Tapi banyak anak seni rupa itu yang sukses di berbagai bidang, nggak harus dari di seni atau desainnya. Oh, oke, oke. Jadi banyak kawan-kawan yang memang dia berkarya di luar dari kesenirupaannya. Oh. Nah sama kayak gua, anak seni rupa jadinya politikus. Yes. Kan nyebrangnya jauh banget. Lumayan. Maka teman-teman gue bilang, lu gimana caranya akhirnya terjebak dalam dunia politik pada saat Iya, ini. iya, iya, Nah itu iya. kan panjang juga ceritanya tuh. Kita pendekin. Kita pendek. Pendek. Pendek nih, cerita nih. Jadi di 2018 gue diminta sama PKS. Oke. Bilang, "Bang, lo gue calonin ya." Oh. Jadi caleg lah di 2018 tuh untuk Persiapan bertarung 2019. 2019-2024 Oke. di periode pertama tuh. Gue tolak tuh Bang Raso, Bang Gifar, gue tolak itu. Gue tolak karena gue merasa masa iya anak seni rupa jadi politik gitu, Iya. politikus. Nah memang bukan passion gue untuk bisa jadi seorang politikus. Betul. Karena basis gue adalah basicnya adalah seni. Kalau seni kan dia lebih cenderungnya introvert. Introvert. Dia art is art. Jadi self ininya apa ya? Self esteem itu lebih kuat. Nah, tapi gue 2018 itu sama kawan-kawan tuh ngebangun sekolah duafa. Oh. Di Kelurahan Jatirasa tuh kita ngebangun sekolah duafa. Oke. Nah, mungkin dari basic itu PKS ngelihat udah Bang Latu majulah ngewakilin dari Jati Asih. bukan cuma Jatiasi, ngewakilin dari perwakilan anak-anak muda. Oh. Tapi gue bilang, lah Iya. kita mah nggak muda. Pada saat dicalonin usia gue sekitar 40-an. 40-an jalan. Oleh karena gue bilang harusnya cari yang lebih muda. Kalau Iya, iya. misalnya mau nyari anak Anak muda. muda, oke. Nah sekarang PKS sudah mulai bagus tuh. Yes. Ada caleg-calegnya yang dimajukan tuh usianya relatif jauh lebih muda Muda-muda, dibandingkan betul. kita-kita dulu. Nah ini progresif nih buat PKS nih. Oleh karenanya habit ini harusnya bisa lebih ditekankan di PKS-nya. Biar jati diri PKS sebagai partai anak muda itu kembali muncul. Betul, betul, Iya. betul, Nah ini perlu dirubah nih. Apa aja? Persepsi orang ketika melihat PKS. Nah ini yang sudah mulai kita on the track nih. Betul, betul. Nah balik lagi ketika gue dicalonin gue nolak, tapi karena memang sudah didaftarkan mau nggak mau tuh, gue akhirnya terjun di dunia politik, dicalonin di 2019. Oke. Nah akhirnya gue sama kawan-kawan bilang tuh, sama kawan-kawan gue yang di ITB, akhirnya udah kita bikin pilot project lah. Yes. Gitu. Jadi gue selalu bilang, ya kalau kita punya aset, punya tabungan, ya jangan lu pakai buat kampanye. Itu bukan suatu hal yang memang harus kita korbankan. Karena politik itu kan, kalau di PKS ya, Yes. itu kan sebuah on mission. Misi kita tuh, Betul. gue dikasih on mission nih, dikasih tugas nih. Bagaimana bisa menangin pileg Yes. di 2019. Akhirnya gue bilang sama kawan-kawan di ITB, yuk kita bikin pilot project. Gue bikin crowdfunding Bang. Udah ada crowdfunding. Gue bikin crowdfunding tuh sama kawan-kawan tuh. Circle 97 aja. Kita punya grup 97.
terkumpullah dana, nggak seberapa besar sih, gue nggak enak spillnya. Tapi akhirnya gue pakai dana itu untuk berkampanye. Nah disitulah kita mulai bergerak di media sosial. Walaupun kalau misalnya kita lihat media sosial zaman 2019 ya. sama yang sekarang, Jauh. itu pergeserannya jauh banget. Jauh Sekarang banget. udah luar biasa lah ya. Viralisasi itu sangat mudah sekarang. Kalau dulu kita untuk membuat satu hal yang viral itu sulit. Betul. Karena tidak ada apa ya? Wadah. Ekosistemnya yang mendukung. ekosistemnya. Iya. Iya, ekosistemnya belum mendukung seperti sekarang. Nah, kalau sekarang mah lu bikin isu yang bener aja, nggak bener aja gampang viral. viralnya. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mengcombine isu-isu yang memang kita sedang perjuangkan itu bisa viral dan diterima oleh masyarakat dan akhirnya masyarakat mengerti, oh ternyata isu yang seperti ini hasilnya nanti akan seperti ini. Oke. Gitu. Tapi Bang. gue menarik Bang soal sosial media. Gue pernah lihat sosial medianya Bang Latu ya. Waktu itu kalau nggak salah Bang Latu mau berangkat pergi di bandara. Terus tiba-tiba ada warga yang nelpon karena kecelakaan. Iya, betul, Dan betul. itu nggak ditolak, kalau salah ditolak sama rumah sakit ya. Iya, betul. Terus minta tolong WA diadvokasi sama Bang Latu itu gimana ceritanya? Iya, Gue ngeliat itu, wah gila nih kalau anggota dewan kayak gini maksudnya. Lu tuh melekat kan? Akhirnya kan melekat. Dimanapun lu, padahal lu tetap anggota dewan. Dan lu kepikiran buat advokasi itu gimana sih? Jadi yang perlu kita tekankan ya, ini terutama bagi gue sendiri Bang ya. Yes. Kalau kita sama masyarakat tuh no boundaries lah, nggak ada batasan lah. Iya. Jadi lu itu diamanahkan sebagai dewan itu ngewakilin masyarakat. Betul. Ya berperilakulah seperti masyarakat pada umumnya. Jadi nggak ada perbedaan. Lu sama masyarakat tuh nggak ada bedanya. Bedanya lu diamanahkan di Kalimalang di kantor DPRD, sementara masyarakat tuh menjadi bos lu. Nah kita ini adalah pelayannya mereka. Ketika mereka butuh sesuatu dari kita, dari orang yang mereka anggap bisa melayani, ya lu layani. Nah itulah yang menjadi pegangan dari kita harusnya. Nah oleh karenanya ketika ada advokasi atau permintaan atau bantuan dari masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kita, ya kita harus sigap. Nah oleh karenanya beberapa hal, misalnya gue pernah nolong ada anak yang tawuran. Tawuran Bang. Di Begal ada, di tawuran. Nah tawuran itu, nih gue kasih contoh nih ya, ini sebagai edukasi nih ya buat masyarakatnya. Orang kalau kena begal, korban begal nih ya, korban tawuran itu nggak di cover sama BPJS. Betul. Pertanyaannya, kalau keluarganya nggak mampu, lo mau minta tolong ke siapa? Kan ini menjadi problem. Betul. Sementara korban begal misalnya, kan korban begal dia bukan kecelakaan lalu lintas. Nah kalau kecelakaan lalu lintas bisa di cover sama Jasara Harja. Betul, Jasara Harja dengan berbagai persyaratan yang ngejelimet. Betul. Polisian lah. Once Jasara Harja tidak bisa mengcover karena memang persyaratannya dirasa tidak memenuhi, maka BPJS bisa mengambil alih tuh. Kalau dia korban kecelakaan, baik tunggal maupun ganda. Nah kalau korban begal, kejahatan apapun, mau tawuran, mau begal segala macamnya, dia nggak ada dua klausul itu, nggak ada tuh. BPJS nggak bisa, Jasara Harja nggak bisa. Jadi siapa yang bisa mengcovernya kalau misalnya dia dari keluarga nggak mampu? Kan jadi pertanyaan besar, big questionnya seperti itu. Sementara tidak ada UU, undang-undang baik dari pusat, provinsi maupun daerah di perdanya yang bisa menaungi korban-korban kejahatan seperti itu. Nah oleh karenanya Bekasi ini luar biasa nih. Bekasi ada punya. Nomor apa ya? Iya, Bekasi itu punya LKM NIK. LKM NIK itu Bang, itu untuk mengcover biaya yang tidak di-cover BPJS maupun Jasara Harja. Korban-korban kejahatan itu. Pertanyaan besarnya adalah enggak semua masyarakat Kota Bekasi paham. Betul, bisa akses itu ya? Bisa. Sorry, gue tanya Bang, mereka cara hubungin itu lu nyebar nomor atau gimana sih? Jadi kalau gue ya, kalau gue sering kalau misalnya ada nomor yang masuk, kalau misalnya gue lihat nggak urgent ya, gue buka nih Bang ya, gue lihat nggak urgent nih, gue tandain belum gue baca. Tapi nanti gue balas tuh, biasanya gue balasnya habis subuh gitu. Gue lihat mana-mana pesan yang belum gue balas, nah itu gue balas. Tapi mereka tahu dari mana nomor abang? Nah kalau nomor kita mah udah kemana-mana kan. Banyak juga sih Bang. Gue bayangin Bang, ada warga, wah gue ngeliat itu gue bilang, wah gila nih kalau anggota Dewan Responsif kayak gini kan Bang, itu nyawa kan. Iya betul. Gue banget malam-malam perempuan nih, kalau nggak salah tuh.
Abang mau berangkat ke bandara, tiba-tiba harus nunda ngubungin BPJS dulu ya. Pertanyaan itu dia nomor dari siapa? Kalau nomor sih, kalau misalnya teliti di IG gue tuh gue cantumin nomornya. Kalau nomor gue cantumin itu. Di Facebook juga gue cantumin tuh. Oke. Jadi di media sosial yang gue ada itu, gue cantumin nomor gue. Oke, Tapi jadi memang kalau mau hubungin Bang Latu cek IG-nya aja. Iya. Silakan tanya-tanya aja seputar Kota Bekasi. Yes. Bisa, betul lah. ya insya Allah lah kalau misalnya sifatnya memang bisa gue bantu, gue bantu. Oke. Tapi emang ada beberapa advokasi yang memang gue nggak bisa bantu. Ya gue bilang, ini gue nggak bisa bantu nih. Sorry itu saya nih, mohon maaf nih. Ada ranah-ranahnya. Betul, ada ranah-ranahnya. Nah, sorry, kalau ngomongin soal ranah, abang tuh fokusnya di mana sih sebenarnya? Kalau kita kan diamanahkan di Komisi 2 ya. Ya. Gue sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Nah, Komisi 2 itu membidangi masalah infrastruktur, Oke. lingkungan. Oke. Banyaknya itulah, antara infrastruktur dengan lingkungan. Stop sampai lingkungan. Berarti kasus SPBE Cimuning abang terlibat. Oh iya, pastinya. gitu. Jadi kemarin SPB Cimuning itu kita memediasi antara warga dengan pemilik SPBE-nya. Which is itu kan PMA, permodalan asing. Oke. Penanaman modal asing di PMA-nya. Iya. Ownernya kalau nggak salah itu dari India. India. Jadi bukan Kalau- punya iya, lokal, bukan bukan lokal. punya orang Oke, Indo. oke. Jadi dari India. Terus yang kita tahu tuh ada kejadian meledak lah SPB Cimuning. Makan korban jiwa. Betul. Itu Oke. kan Stop sampai situ, Bang. Betul. Yang kedua nih. Kan itu ada korban jiwa. Pertanyaan kita nih orang awam. Yes. Kok bisa di tengah kota itu, di tengah pemukiman padat penduduk, Bang? Ada SPBE. Itu gas loh, SPBE itu. Pertama, izinnya dari mana? Siapa yang kasih izin itu? ini menarik nih, Bang. Menarik nih. Ini daging semua nih. Jadi memang permasalahan yang ada di kita ini adalah banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya domisilinya sebenarnya lingkungannya ini terkait juga dengan RTH ya, ruang terbuka hijau. Oke, Atau oke. RT RW-nya. Hmm. Nah, di situ dulunya itu kawasan itu menjadi kawasan dengan zonasi ya, kita berbahasa zonasi ya. Zonasi yang berada di menengah ya, tidak berada di pemukiman. Jadi tingkat bahayanya itu sedang lah. Oke, sedang. Karena dulunya itu bukan wilayah lingkungan. Oke, Tadinya. jadi Tapi izin turun. betul, tapi sekarang ada perubahan tuh. Perubahan RT RW-nya. Nah, disitulah akhirnya yang tadinya wilayah-wilayah yang memang tadinya secara zonasi usahanya itu Harusnya kategori sedang. betul kategori sedang, dia akhirnya berubah. Karena tadi berdekatan akhirnya dengan lingkungan. Betul. Nah, sehingga menyebabkan rawan terkait dengan musibah. Nah, kejadianlah kita di Cimuning kemarin. Nah, ini kan hampir serupa kejadiannya dengan yang di Jakarta, yang Pertamina, milik Pertamina. iya, betul, Jakarta betul. Utara. Di utara ya. Pelumpang ya. Iya, Pelumpang Utara betul. Betul, itu kan luar biasa tuh. Nah, Cimuning juga hampir sama nih sebenarnya nih. Korbannya meninggal kalau nggak salah 7 orang. 7. Ada 47 rumah yang memang terbakar, Yes. terdampak, dan juga beberapa ruko sebagai unit usaha yang memang terdampak. Bang, gue ngeliat bang, gue ke lokasi ya. Gue tuh ke lokasi. Jadi tuh begitu gue sampai depan rumah depan pabrik ya. Itu kan kontrakan habis di depan. Iya, Terus betul. jalan lagi tuh rumah hancur. Kebayang dahsyatnya loh bang. Betul. Daya ledaknya Bang ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita flashback ya Iya. ke hari kejadian itu luar biasa, Bang. Sampai berapa damkar itu kan dikerahkan. Oke. Nah, gue yang dari Jati Asih ngeliat tuh. Iya. Ketika gue lagi ada agenda dengan masyarakat tuh, malam-malam kita ngeliat tuh, oh itu ada apaan ya? Ternyata kebakaran, gak berapa lama masuk loh di WA gue. Pak Ketua, itu SPBE Cimuning kebakaran. Akhirnya dimediasi lah dengan beberapa kawan yang memang berada di dapil tersebut. Jadi beberapa kawan tuh yang memang di dapil tersebut untuk gue tugaskan tuh terutama di Komisi 2 untuk bisa mengawal lah terkait dengan advokasi terkait dengan musibah di sana. Nah, kemarin beberapa pekan kemarin itu akhirnya kita panggil tuh. Karena memang ada isu bahwa pihak SPBE? pengusahanya, SPBE-nya, aduh gue lupa namanya. Sarukan. Bukan, tentang PT apa ya? Aduh gue lupa namanya. Nah, PT-nya itu belum mau memberikan ganti rugi. Yes. PT-nya. Sementara warga
menyampaikan bahwa meminta ganti rugi sebanyak 7,6 miliar. Oke, cukup sampai situ. Nah. Gue dengar sampai sekarang itu belum cair. Bukan masalah belum cair, Bang. Oh gitu. Jadi bukan salah nih persepsinya, bukan masalah belum cair. Masalahnya adalah 7,6 miliar itu belum menjadi kesepakatan. Belum deal. Betul, makanya kita panggil tuh. Kemarin Semuanya. kita panggil dari pihak SPBE. Pertamina Patraniaga, Oke. pihak pengusaha SPBE-nya, Sama Distaru, warga. lurah setempat, dan juga beberapa kawan lintas komisi. Ada Oke, komisi 1, Bang Sarwin, yang memang concern di masalah itu. Nah, akhirnya kita panggil semuanya tuh. Ternyata nilai 7,6 itu merupakan usulan dari warga. Oh, dari warga. Usulan dari warga akhirnya belum sepakat tuh. Belum deal. Akhirnya kita bilang, kita fasilitasin. Kalau misalnya belum sepakat, maka biasanya kita minta pihak ketiga sebagai yang berkompeten untuk memberikan assessment. Berapa appraisal ganti rugi yang memang seharusnya secara adil ya Iya. diterima oleh masyarakat. Nah, ini sedang berproses nih. Jadi pasca kemarin kita sepakati, kita ketemu, kita mediasi, mereka bersepakat. Akhirnya dipakailah PPATK. Jadi dari kejaksaan lah. Jadi yang mengapresial berapa nilai yang nantinya keluar di sana. Nah, itu sedang berjalan, Bang. Harapannya ketika memang disepakati nilainya, insya Allah itu akan diganti rugi segera. Karena mereka juga berkomitmen, kita juga berkomitmen di Komisi 2 untuk bisa mengawal sampai dengan selesai permasalahan ini, sehingga tidak ada terutama masyarakat yang menjadi korban tidak dirugikan. Betul. Setuju. Jadi Bang Latu siap ngawal pencairan ganti rugi ini ya? Oh, pastinya. Oh. Pastinya. Itu menjadi salah satu concern kita. Karena kalau misalnya kita nggak kawal, Bang, ya ini kan warga mau mengadu ke siapa lagi? Sementara saluran kanalisasi untuk mereka mengadukan ya salah satunya adalah di kita di DPRD Kota Dewan Bekasi, ya. terutama di Komisi 2. Jadi kita nanti akan tagih Bang Latu bagaimana proses pengawalan ganti rugi warga di sekitar Cimeneng ya. Cimeneng. Betul. Terdampak. Betul, terdampak. Berarti ini segera selesai. Karena kan isu yang beredar di media kemarin saya baca gitu bahwa sampai sekarang warga belum menerima ganti rugi. Iya, Ternyata betul. diluruskan. Betul. Bukan belum menerima, tapi belum disepakati. Belum ada waktu kesepakatan tanggalnya. berapa ganti rugi yang memang sesuai. Oke. Menarik. Jadi kita tahu ternyata ada anggota dewan dari PKS ya khususnya yang concern juga untuk ngawal kasus ini. Iya. Karena kan ini sebagai wakil rakyat ya kita juga sebagai partai pemenang juga di Kota Bekasi, ya harusnya yang harus lebih proaktif untuk mengawal isu-isu seperti ini kan dari PKS dong. Kita berharap seperti itu dong. Harus, Bang. Iya kan? Apalagi PKS punya ketua DPRD. Iya. Kalau ketua DPRD itu di atas banget tuh. Oleh karenanya harapan kita dengan adanya kita punya ketua DPRD, ya kita punya kanalisasi. Iya, untuk kita menyampaikan baca-baca dulu deh aspirasi. yang begini. Iya. Gitu, Bang. Harus diawasin tuh, Bang. Apa tuh? Mobilisasi dananya. Kita takutnya dari pusat berapa, turun ke sini jadi berapa, turun ke sini jadi berapa, turun ke sini jadi berapa, ujung-ujungnya adus Indomie lagi masuk ke warga, Bang. Adus Indo. Kalau ini memang dananya bukan dari pusat, tidak melalui APBN, APBD provinsi maupun APBD Kota Bekasi. Oke. Dia murni dari pengusahanya. Oke. Jadi ganti rugi itu murni dari pengusahanya. Orang India itu. Tapi sorry. Oke lah nanti ganti rugi cair, tapi setelah itu akan ada relokasi untuk hunian. rumah-rumah yang di sebelahnya tuh. Gimana tuh? Yang kita pertanyakan adalah apakah pengusaha SPB itu ingin melanjutkan usahanya atau tidak. Oh. Karena sekarang masih ada sedikit problem sebenarnya, cukup krusial. Sisa dari gasnya itu masih ada di lokasi musibah, sehingga harus dievakuasi. Nah, ini yang perlu dilakukan segera. Kemarin salah satu klausulnya yang memang kita sepakati agar pihak ketiga bukan kita, pengusaha maupun Pertamina Patraniaga ini segera merelokasi sisa dari gas Gasnya. yang memang ada di lokasi musibah Cimuneng itu, sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Lanjutan ya. Betul. Gak bisa sembarang rokok di sana tuh, Bang. Nah, itu dia. Gua ngeri banget lah gitu. Nyalain. Kalau ngomongin gas sebenarnya kan nggak di Cibeneng juga. Bantar Gebang juga. Iya. Tadi kita udah singgung di awal dong. Nah, Bantar Bayangin. Gebang ini Nomor 2 loh. Gas Ya. metana loh. Saya baca-baca. Metan. Ini kalau ada meledak, sebekasi sih sampah semua ini. ini kejadian, Bang. Oh. Kejadian ketika kemarin juga kita mengetahui bahwa Bantar Gebang itu mengalami musibah longsor. Oke, gue tahu. Itu salah satunya tuh. Betul. Jadi
dampaknya dari permasalahan sampah ini kita kembali ya ke sampah ya. Iya, betul. Kita berbicara sampah secara global nih. Betul. Secara global dan secara spesifik yang ada di Kota Bekasi. Hmm. Nah, Kota Bekasi ini Kota Bekasi terutama ya, Yes. itu memiliki 2 TPSA, TPST, TPST. tempat pembuangan sampah terpadu. Terpadu, betul. Yang pertama adalah Bantar Gebang, Bantar Gebang dan Sumber Batu. yang kedua adalah Sumur Batu. Nah, Bantar Gebang ini adalah sampahnya orang DKI Jakarta. Bapak mertua. Yang tadi disampaikan tuh. Bapak. Nah, sampah DKI Jakarta itu kurang lebihnya 7.500 sampai 8.000 ton per hari. Sampah tuh ya. Gila gak? Kebayang gak lo? 7.500 sampai 8.000 ton per hari. Itu kalau dipakai buat Israel habis tuh. Ditaruh aja semua, Bang. Nah, Kota Bekasi itu yang ada di TPST Sumur Batu itu 1.800 ton per hari. Wih. Makanya Kota Bekasi itu kemarin ditetapkan sebagai kota darurat sampah. Hmm. Kita darurat sampah, Bang. Seberapa daruratnya coba? Iya, Bang. Sangat-sangat darurat. Kenapa? Nih Bantar Gebang maupun Sumur Batu udah nggak mungkin lagi menampung. Makanya kemarin terjadi longsor tuh musibah tuh Iya. di Bantar Gebang mengakibatkan Kurang lebih belasan ya? 7 orang meninggal. Oh, 7 orang. 7 orang meninggal. Oke. Tertimbun sampah. Kebayang nggak? Udah jatuh ketimpa sampah. Iya. Ada kayak peribahasa, Bang ya. Udah jatuh ketimpa agak dark sampah. juga sih. Nah, ini yang kejadian yang memang terjadi di Kota Bekasi. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi problem sampah itu sudah sangat akut. Jadi tumpukan sampah itu, Bang, ini ada 2 nih permasalahannya. Baik Jakarta di DKI di Bantar Gebang maupun di Sumur Batu, itu pengolahan sampahnya masih old school. Oh, school. Betul. Sampai di sini. Hostile. Gue tuh kebayang ya bang. Kita tuh, ini pertanyaan gue aja sih sebenarnya. Gue bayang gini. Kita tuh negara yang katanya berkembang, Yes. kemudian kita punya teknologi macam-macam. Sampai saat ini kok kita nggak punya teknologi untuk menjadikan sampah ini jadi sumber daya gitu. Misalnya, Nah, ini menarik nih. Tadi gue bilang old school nih. Old schoolnya itu pengolahannya dari pertama nih yang lama ya, Yes. open dumping. Itu sampah tuh ditumpuk semua, akhirnya jadi gunung. menumpuk nih. Oh, menumpuk. Kalau di media sosial lo browsing, itu sampah yang ada di Bantar Gebang itu tingginya itu hampir setara gedung dengan 16 lantai. 16 lantai. Kebayang nggak lo? Itu udah jadi gunung lo. Lo kalau mau healing, jangan jauh-jauh bang. Ke Gunung Bantar Gebang. Oh, hiking Bang. Namanya Gunung Merbau. Iya. Ada Gunung Merbabu. Bekasi juga punya gunung. Nggak kalah Ciamik. Gunung Merbau. Dan anak gunung belum tentu berani ke Bantar Makanya, Gebang. makanya gue tantang. Lo daripada healing ke gunung-gunung yang sekarang lagi hype, Sumbing, datanglah ke Bantar Gebang. Coba Lo ya. lihat tuh, kita punya Gunung Merbau. Merbau. Lo rasakan lah. Gue udah ngerasain bang. Udah ngerasain kita. Udah beberapa Sana, kali. Ya waktu Bang Latu ke sana bawa ke Iya. kaos Set set Bantar Bantar Gebang. Gebang. Itu isu Betul. yang Bang Latu bawa apa sih sebenarnya? Jadi isu Bantar Gebang adalah isu bagaimana dampak sampah itu, terutama dampak ekologinya ya, Yes. Iya. itu tidak lagi merugikan warga yang tinggal di Bantar Gebang. Oke. Lo kebayang nggak? Iya sih. Bantar Gebang itu, lo kalau minum gini bang, minum, itu nggak bisa lo pakai air tanah. Air tanah. Lo harus beli air mineral. Bang. Oh. Kita pakai analogi ya. Iya. Warga Bantar Gebang dapat kompensasi dari Bandek, Betul. dana Bandek. Betul, Uang bau. Bang bau. Itu sekitar 300 sampai 400 ribu per Tergantung bulan. wilayah ya. Tergantung wilayah per bulan. Let's say per bulan. 300 ribu itu bang. Lo kalau misalnya beli air aqua galon, sehari 10 ribu lah. Oke. Iya. Itu bisa buat Mandi. minum, mandi dan segala macam lah. Oh. Pertanyaannya, lo kalau misalnya 10 ribu per hari, sebulan aja 300 ribu. Betul. Kan nggak worth it. Udah habis Pantesan di dulu sana. temen gua punya anak mandinya pakai air galon. Gua pikir gaya-gayaan. Iya, kayak Raisa. Jadi sebenarnya kalau gua bilangnya, Bantar Gebang mah tutup aja. Loh, kalau Bantar Gebang ditutup kita buang sampah di mana? Yang orang. Kan bukan sampah kita, sampah DKI. Oh, udah bisa iya juga sih bener ya. Nah, karena tadi pengolahannya masih open dumping, sekarang harus diwajibkan sanitary landfill. Yes. Nah, bagusnya sekarang Presiden Prabowo tuh, Betul, baru gua mau sebut tuh. iya, Tet. aware tuh dia tuh. Dia bilang, kita akan menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Bantar Gebang dan juga Sumber Batu, terutama di Kota Bekasi. Dalam Makanya- artinya singkat-singkatnya kalau nggak Betul. salah. Jadi 2028 kita akan memiliki, Kota Bekasi akan memiliki PESEL atau PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Dibakar tuh. Jadi pembangkit listrik tenaga sampah itu adalah PSN, Program Strategis Nasional dari pusat. Sudah mengalokasikan anggaran 2 sampai
3 triliun. Oh, Setara 3 hari MBG ya. Gua kalau MBG iya. tapi Cara gampang hitungnya aja. cara gampang hitungnya. Iya kan? Tapi itu adalah alokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai bukti pemerintah pusat tuh hadir, serius. Betul. Untuk bisa mengatasi permasalahan sampah, nggak cuma di Kota Bekasi, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia, permasalahan sampah itu hampir sama. Setelah bertahun-tahun kita punya presiden, baru kali ini kita punya presiden yang Betul. concern sama sampah. Yes, right. Tepuk tangan. Acungin jempol buat Prabowo. Hidup Jokowi. Luar biasa ya. Baru kali ini presiden sampai di dalam rapatnya sama para menteri kan, sampai kita akan fokus ke sampah. Karena memang isu sampah ini kan nggak main-main ya. Pak. Betul. Dan kalau nggak salah juga Kota Bekasi kan salah satu syarat untuk mendapatkan dana hibah 100 juta itu harus punya bank sampah. Nah. Jalan nggak sih? Nah itu relate nih. Gue demen nih kalau kayak gini. Nah gue kasih nih daging semua. Nih. Nah Kulitnya nih, Bang. kan tadi kan Danantara tuh ingin membangun Ya. pembagian listrik tenaga sampah. Betul. Sudah ada pemenangnya dari China tuh. Wih. 2 konsistorium. Yang pertama adalah Wang Neng dan yang kedua adalah Zhejiang. Oh. Nah, dua konsistorium ini nantinya akan mengelola sampah menjadi energi listrik Yes. di Kota Bekasi. Nah, ini kita apresiasi juga nih sama Pak Wali Kota Bapak Triadianto. Wih, Apresiasi buat Pak Wali yang sudah membuat program Bekasi Keren. Nah, Salah satunya adalah kita punya program namanya hibah 100 juta per RW. Betul. Nah, hibah 100 juta per RW itu salah satunya adalah kalau ingin mendapatkan hibah dana cair tersebut, Betul. hibah itu cair, Yes. setiap RW harus memiliki bank sampah. Ya. Nah, kita punya 1020 RW Kota Bekasi. Oleh karenanya kemarin di tahun 2025 kita mengalokasikan dana 102 miliar. Jadi per RW mendapatkan 100 juta tuh Tiap tahun. tiap tahun. Oke. Nah, syarat utamanya adalah kita RW itu memiliki bank sampah untuk bisa cair itu dana hibahnya. Nah, apa sih fungsinya kita harus memiliki bank sampah? Ini salah satunya nih, Bang. Nah, PESEL itu, pembangkit listrik tenaga sampah itu bisa mengelola, ini kita bicara Bekasi ya. Iya, bicara Bekasi. Bisa mengelola sampah yang ada di Kota Bekasi itu 1.400 ton per hari. 1.400 ton per hari. Kita produksi sampahnya 1.800 ton per hari. Iya. Berarti kan ada sisa sekitar 400 ton nih. Iya. Nah, dari mana kita bisa meminimalisir sampahnya itu, sehingga nggak lagi nanti sampah itu kebuang semua di TPST Sumur Batu. Yes. Salah satunya adalah dengan bank sampah. Bank sampah. Kita melakukan 3R, reuse, reduce, recycle. Yes, 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 yes. Nah, sampahnya itu nantinya yang akan kebuang itu cuma sampah yang basah. Iya. Basah. Jadi sampah yang nilai ekonomis, sampah yang kering segala macam itu didaur ulang semuanya. Dari mana? Dari bank sampah. Nah, kalau misalnya itu berjalan 1.020 bank sampah yang 1.020 betul. 1.020 bank sampah yang ada di Kota Bekasi itu bisa mengurangi beban sampah yang ada di Nah, kita. yang memastikan itu bisa jalan siapa, Bang? Nah, bisa terlaksana. Kan ada pengawasan dong. Jangan-jangan dananya cair, bank sampahnya nggak ada. Goib semua, misalnya. Pertanyaannya. Kan Nih, resepsionis bank sampah. Pertanyaannya ada. nih, lu jangan semua dibebankan kepada pemerintah kota. Nggak fair. Nggak fair. Kenapa? Kenapa gue bilang nggak fair? Karena permasalahan sampah ini beban tanggung jawab kita semua. Oh iya, setuju. Lu punya produce sampah rumah tangga. Yes. Lu juga, Bang, pasti setiap rumah tangga itu memproduksi sampah. Betul. Pertanyaannya, sampai dengan saat ini, sampah itu kan tinggal dibuang doang, Bang. Lu tinggal nunggu orang yang ikut sampah dari LH tuh. Iya. Setiap pekannya tuh, mau Yes. sepekan sekali atau sepekan 2 kali. Iya. Kan setelah itu kita menganggap permasalahan itu selesai. Oh, jangan salah. Itu menumpuknya di TPA Sumur Batu itu luar biasa. Bisa jadi kejadian yang sama terjadi di Sumur Batu mengacu kepada kondisi musibah yang ada di Bantar Gebang. Oke. Nah, inilah kita bekejaran dengan waktu. Yes. Presiden Prabowo menargetkan 2028 Oke. PESEL atau PLTSA di Kota Bekasi itu berdiri. Jadi dia tidak akan menghadiri groundbreakingnya, tapi dia akan menghadiri peresmiannya di awal tahun 2028. Wih. 2028. Kan 2 tahun lagi ya? Bentar lagi ya? 2 tahun lagi pertanyaannya. Jadi kita kebayang kalau 2028 itu sampah di Kota Bekasi udah hilang. Belum tentu. Oh, belum tentu. Nih, gua kasih analogi nih.
Kenapa ini masih jadi masalah? Karena- Tadi gue bilang, Pesel itu hanya bisa mengolah sampah 1.400 ton per hari. 400 ton. Ada sisa 400. Iya. Kalau misalnya, let's say semuanya habis ya. Yes. Ini kalau kita nggak melakukan perbaikan dari diri kita sendiri atau dari lingkungan kita terkait dengan sampah atau mengurangi beban sampah yang ada di Kota Bekasi, ini permasalahan sampah nggak akan pernah selesai. Betul. Kenapa gue bilang nggak selesai? Betul. Kalau misalnya Pesel bisa 1.400, bank sampah 400, let's say habislah 1.800. Pertanyaannya kan kita punya beban yang existing di Sumur Batu yang belum keolah, itu jadi sumber daya bahan bakunya tuh. Tapi kalau misalnya tiap hari kita produce-nya 1.800 habis, kan yang ini nggak bisa diolah nih. Betul, udah terlanjur. Oleh karenanya harusnya sampah yang memang nantinya nyampe di Sumur Batu itu nggak 1.400. Jadi kalau misalnya nih ya, ini gue ngobrol kemarin dengan Direktur BSIP, Bank Sampah Indo Patriot, Oh, Pak Mulyanto. Oke. Dia menyampaikan kalau misalnya bank sampah ini berfungsi dengan semestinya, berjalan dengan baik dan benar, itu kita hanya menghasilkan 900 ton sampah 200 ton sampah. yang akan dibuang di Sumur Batu. Sumur Batu. Iya, 900 ton. 200 ton. Nah, harapannya 900 ton nih kebutuhannya dibuang di Sumur Batu 900 ton, enggak 1.800 setengahnya ya. Iya, iya. Nah, untuk bisa memenuhi kuota atau bahan baku PLTSA itu kan 1.400. 200. Berarti 500 tonnya diambil dari bahan baku yang existing. Yang udah ada ya. Betul. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, kan akan habis nih. Iya, Yes. iya. Nah, saat ini itu belum bisa sampai seperti itu. Oleh karenanya, gue sih mendorong, yuk warga Bekasi kita sama-sama, kita punya permasalahan yang sangat-sangat kompleks terkait dengan sampah. Nah, ini menjadi beban tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita bisa mengolah dan memilah sampah. Setuju. Sehingga nantinya sampah yang kebuang itu benar-benar yang tidak terolah. Iya, iya. Nah, ini yang harapan kita semua. Nah, ini pasti berat. Butuh puluhan tahun sebenarnya negara maju itu, Jepang let's say. Yes. Itu butuh puluhan tahun untuk bisa berubah mindsetnya warganya. Betul. Tapi anak-anak Gen Z sekarang sih insya Allah sih udah mulai Awareness, peduli Bang. sama Iya, Bang. awareness sama sampah. Ini kayak lu misalnya gini nih, lu bawa Iya. tumbler sih. Yoi. Iya, nggak perlu lagi nih. Sampah Nggak plastik. usah. Jadi kalau Ini karena minum- gue bawa tumbler karena ada kopinya. Iya, Anggaplah memang di 2028 kita ada solusi bahwa nanti akan ada PSLTA, sampah akan berkurang. Tapi kan ada problem yang belum selesai juga, Bang. apa tuh? Nih, hujan nih. Ah, iya. Hujan iya, kalau iya. hujan begini nih. Bekasi banjir, Bang. Benar, benar, Aduh, benar, ini benar. sorry ya, karena gue warga Bekasi asli udah Wih. puluhan tahun ya. Dulu tuh Bekasi paling banjir sedengkul, Oh, semata mata kaki. Sekarang ya Allah, rumah gue tuh udah sepinggang, Bang. Sepinggang. Sekarang sama bang, banjirnya nggak tinggi-tinggi amat loh. Kita cuma banjir itu semata kaki lah. Cuma di tingkat 2. Ini gue gak tau kenapa ya, tapi mungkin perasaan gue aja kali ya. Tapi kan gue bilang karena gue orang Bekasi ya, jadi gue udah ngalamin fase banjir yang dari mata kaki sampai terakhir tuh di 2000 yang 25. belakangan nih, ya tuh banjir di dalam rumah tuh udah sepinggang. Bang. Sepinggang. Jadi kita punya siklus banjir 5 tahunan. Oke, itu Nah. alasan yang menurut gue klise banget sih. Iya. Sekarang kita banjir ke 5 tahunan, Bang. Tiap tahun. Tiap tahun Bang sekarang. Malah pernah di tahun baru banjir, bulan Februari banjir Banjir lagi. lagi. Jadi ada siklus. Iya. Gue cerita ya. Iya. Jadi banjir di Kota Bekasi itu ada 2. Yang pertama siklus 5 tahunan yang Iya. terbesar, Ya. sama banjir tahunan. Sekarang banjir udah bukan tahunan lagi, udah bulanan. Bulanan. Itu kan bulan. Udah kayak Udah kayak PNS. orang dapat. Iya. Iya. Udah kayak dapat ini. Dapat bulanan. Nah, ini yang menjadi persoalan yang sangat mendasar yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, oleh karenanya persoalan banjir ini saling keterkaitan. Ada 2 problem utamanya. Pertama, banjir yang disebabkan oleh kiriman, Kiriman. Kiriman. limpahan dari hulu, Bogor. Oke. Karena Kota Bekasi itu dilalui oleh 2 sungai. Dari Sungai Cilengsi dan Cikeas, ketemunya di P2, P2. P2C. Oke. P2C itu Pondok Gede Permai. Udah korban. Oke. Jadi PGP. pertemuan 2 kali besar, sungai besar antara Cilengsi dan Cikeas menyatulah menjadi Kali Bekasi. Yes. Sampai ke ujungnya Bebelan tuh. Iya, Itu iya. Kali Bekasi tuh. Nah, karena beban debit airnya luar biasa besar, makanya warga yang tinggal di seputaran Kali Bekasi itu sangat-sangat rawan terdampak banjir. Benar. Dan banjirnya sangat-sangat Tinggi. besar dan tinggi sekali. Ekstrim.
Nah itu di wilayah gue tuh di Jatirasa tuh. Ya. Jatirasa menjadi JP, perlintasan Kemang IV, kali besar. segala Nah, macam betul. Kemang tuh. Sehingga kalau misalnya ada musibah banjir di tahun 2020, kita pikir menjadi banjir terbesar sepanjang sejarah Kota Bekasi. Tidak. Ternyata muncul lagi 2025. Terus tiap tahun. Makin ekstrim Bang. Nah ini menjadi persoalan utama yang belum selesai sampai dengan saat ini. Zamannya Jokowi, dia mengalokasikan anggaran 4,7 triliun Untuk banjir. untuk permasalahan banjir, menyelesaikan persoalan banjir dari hulu sampai hilir. Yes. Dibangun tuh tanggulnya. Tanggul. Tapi itu belum selesai, Bang. Baru tahap di Kota Bekasi itu baru satu tahap. Baru turun tuh 700 miliar. Nah, ada banyak PR yang belum selesai sesungguhnya nih. Sementara dananya sekarang belum jelas. Kan sudah transisi ke era Prabowo. Yes, sama anaknya. Nah, di era Prabowo ini belum jelas apakah akan dialokasikan dana atau melanjutkan program yang kemarin. Kan ganti presiden, ganti kebijakan. Iya, betul. Concernnya Prabowo saat ini bukan masalah banjir, Sampah. bukan juga masalah sampah, Apa? MBG. BG. Nah, pertanyaannya, apakah banjir itu menjadi concern juga? Sehingga dana yang kemarin sudah dialokasikan oleh pemerintah Jokowi 4,7 triliun itu akan diteruskan oleh Prabowo di periodenya sekarang. Hah? Tapi kan ini jadi menurut gua kan oke lah anggap ini banjir yang memang banjir 5 tahunan, banjir kiriman menurut gua alasan klise ya. Tapi sekarang tuh banjir yang alhamdulillahnya udah rata, Bang. Iya. Jadi semua orang itu kebagian. Kena dampak. Kalau dulu kan cuma beberapa titik ya, dan sekarang semua kerasa. Misalnya gue di BSK tuh ya, itu dulu banjir pernah masuk ke sepinggang, sekarang sudah tenggelam atau rumah gua atau beberapa bahkan dulu pernah satu tuh nggak pernah banjir, itu pernah tenggelam rata Gua emang nggak ada langkah konkret dari pemerintah Kota Bekasi selain keliling terus cuman sabar ya. Emang nggak ada langkah konkret kira-kira dari pihak dewan kah atau mungkin dari pemerintah Kota Bekasi kah gitu? Nah ini menarik, gue sambung nih. Ini nyambung nih. So ngerinya lama-lama kayak gini Bang. Kayak musibah Nabi Nuh Apa tertakut tuh? Kota Bekasi. Oh iya, Tenggelam iya, semua, iya. Bang. Jangan kalau itu. Nah ini gue sambung ya. Gue sambung ya. Ngeri ya, Bang? Yang kedua adalah banjir yang disebabkan masalah klise kalau lo bilang. Masalahnya drainasenya. Terlalu ini. Iya. Drainase kita yang ada di Kota Bekasi itu tidak terintegrasi. Hmm. Jadi lo kalau liatin jalan utama aja lah. Kita Iya. bicara jalan utama ya. Yang ada di Kota Bekasi, jalannya bagus. Drainase kiri kanannya belum tentu. Oh, iya. Tapi bukannya tiap tahun tuh ada galian kabel, ada galian drainase itu tuh. Iya Bang. Ya pertanyaannya kan tidak semua, makanya tadi gue bilang tidak terintegrasi, belum terintegrasi semuanya. Oh. Belum terintegrasi semuanya, ini karena tadi kita sebenarnya punya nggak sih Kota Bekasi blueprint drainase? Kita punya loh perda drainase. Ada. Kota Bekasi sudah, DPRD sudah membuat perda terkait dengan drainase. Nah, masalahnya adalah pada anggarannya Bang. Iyalah. Anggarannya Kota Bekasi saat ini, APBD Kota Bekasi di tahun 2026 itu diketok 6,9 triliun Per something per tahun lah. Per tahun. APBD per tahun. berapa hari MBG itu? Tapi kebutuhan kita, lo tau gak kebutuhan kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan banjir itu, permasalahan banjir itu di angka, kalau gue kemarin ngobrol sama BMSDA yang menjadi leading sektornya, itu ada di komisi gue juga. Komisi 2. Ya, Dinas BMSDA. Itu Pak Kadis menyampaikan, Pak Ketua, kita sesungguhnya untuk per tahun itu butuh anggaran sekitar 4 triliun untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur. Termasuk banjir di dalamnya. Nah, yang kesanggupan kita adalah 400 miliar, Bang. 400 miliar kesanggupan per tahunnya. Kebutuhannya, kesanggupannya 4 miliar. Awalnya grinding 1. Dari mana 4 triliun? 4 triliun adalah dari seluruh aspirasi yang masuk melalui Musrembang. Oh, Itu kan ada usulan, ada nilainya. Iya. Dari Nah, warga. dari seluruh aspirasi masuk itu, kalau di total itu sekitar 4 triliun untuk bisa memenuhi PR yang ada di masyarakat. Iya. Oleh karenanya, ini beban kita semua, yang tanggung jawab kita semua nih. Iya. Jadi kan permasalahan banjir juga tadi sama, masalahnya dari kita juga, dari kita yang juga Sampah. jarang membersihkan Iya. saluran got air kita. ya. Iya. Budaya kita itu udah budaya cuek Bang. Nggak lagi kita ngelihat per bulan misalnya atau per minggu lah di Gotong RW royong. kita ada gotong royong. Masih ada cuman jarang. Tapi nggak banyak, Iya, nggak banyak. Nah kalau ini dijadikan budaya atau program aja, program di Kota Bekasi tiap bulan kita harus seluruh Kota Bekasi serempak melakukan gotong royong. Setuju. Itu bisa mengurangi tuh. Bisa tuh nanti jadi programnya Bang Ratu misalnya di dapil ya.
gotong royong serempak, sejati asih. Iya. Ini. Tapi ini lebih kepada kebijakan dari eksekutif. Kalau legislatif, tuh posisinya nggak nyampe ke situ. Oke, kita doain Bang Latu jadi Iya. eksekutif mungkin suatu saat nanti ya. Ya namanya juga. mumpung hujan. Tapi kan kalau udah hujan begini ada PR lagi, Bang. Apa tuh? Jalanan rusak. Bolong-bolong. Bang, sorry Bang. Ini lagi-lagi dari POV gue, pengalaman pribadi ya. Lu tau gak sih Bang kalau jalan rusak, gue pernah liat lo. Lu tau gak kalau jalan rusak itu sebenarnya gara-gara apa? Gara-gara tukang galian kalau abis bikin galian kabel, dia nambelnya kagak rata. Betul. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Bang, jelek banget Bang. Iya. Tiap hari gue ngelewatin Jati Makmur, lewatin Jati Asih tuh, apa tuh namanya? Yang mau kodal, segala macam. Kodal. Itu kan pembangunan yang udah mulus, digali kabel, terus digali gitu. Jalannya jadi rusak. jelek Gara-gara dari serpihan yang pinggir, akhirnya ngerembet kemana-mana jalan. Jalan lobang. Ada nggak sih satgasnya gitu yang merhatiin? Iya, maksudnya gitu. Ada pengawasan nggak sih? Ada si tambal. Si tambal. Jadi BMSD itu punya program si tambal, menambal jalan-jalan yang rusak. Cuma kan tadi. Kita ngadu kemana? Hah? Coba abang kasih tahu ke warga yang nonton mungkin. Kita ngadu kemana gitu kalau misalnya Tahu nggak Bang? ada temuan. Ntar gua bicara global ya terkait dengan jalan yang rusak ya. Nih. Ini jalan yang rusak ini tadi. Ada banyak faktor. Salah satunya adalah yang pertama ada galian, yang kedua adalah tadi karena curah hujan. Betul, Sehingga oke. jalan kita memang sudah banyak yang rusak ya. Ada beberapa yang viral sampai menyebabkan korban Iya di kecelakaan. Betul, Cipendawa. banyak. Nah, ini yang menjadi PR juga nih dari wali kota sehingga wali kota Bapak Triadianto itu menitik beratkan kepada perbaikan jalan. Nah, jalan itu kan kewenangannya ada 3 Bang. Betul. Yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kita, kota atau daerah. Nah, inilah menjadi pemisahan yang memang harus disinergikan. Oke. Jadi, coleklah dia pusat, Pak Wali. Pak Wali. Bagaimana bisa nih jalan-jalan yang memang menjadi jalan nasional itu diperbaiki jalannya. Atau colek KDM. KDM tuh kalau nggak berani. Pak Dedi. Sering banget loh Pak Dedi. Pak Dedi. Bapak Aing. Iya. Bapak Aing itu. Pak Dedi. Tulungan. Bapak Aing itu ke Bekasi itu banyak banget memberikan bantuan. Iya betul, tapi nyoleknya kan nggak berani. Iya. Nah, akhirnya beberapa jalan yang ada di Kota Bekasi yang memang menjadi kewenangan provinsi diperbaiki. Iya. Tapi belum menyentuh seluruhnya karena PR-nya sangat-sangat banyak. Masih banyak PR ya Bang? Hah? Masih banyak PR ya? Banyak. Apalagi terkait dengan galian segala macamnya. Iya. Nah, galian itu kan jadi brengsek. Itu lo ngegali, ada vendor yang ngegali, tapi tadi habis digali dibiarin gitu aja. Ditutupnya sembarangan. Betul. Permasalahannya, ada nggak pengawasannya? Harusnya ada. Oh, itu masih gimana Bang? Kan harusnya ada kan? Harusnya ada. Wali kota kemarin marah tuh. Bagus tuh. Viral tuh. Iya. Dia marah-marah yang galin, ternyata pas dicek nggak ada izinnya. Ilegal. Oh, itu kemarin Pondok Gede Jatimamur. Iya. Kan pertanyaannya, Lo kesan nih saya. lu ngegali di Kota Bekasi Iya. terkait dengan kabel, nggak ada izinnya, lu berani-berani ngegali. Pertanyaan gue Bang, kok bisa gitu? Iya, seberani itu Bang mereka. Ya kan kalau gua bilang oknum kan oknumnya banyak. Sorry, kemarin gue soal Jati Makmur itu, emang gue bikin videonya. Gue tiap hari lewat situ kan, Itu kan itu bukan air hujan Bang. Iya. Itu air got yang bau. Iya. Sementara orang bolak-balik berangkat kerja mau ke kantor segala macam, najis segala macam. Salah satu itu gue bikin video segala macam. Alhamdulillah emang direspon oleh Pak Tri. Cuma pertanyaannya sampai kapan? Sampai saat ini kan belum diperbaiki kan? Iya Bang. Jadi kita sebenarnya jangan buat kebijakan yang no viral, no justice. Ya, Nah, kan sekarang sepakat. akhirnya kayak gitu tuh. Tapi gue spill nggak apa-apa ya. Ya, Iya. Bapak. Gue cukup amazing dengan satu pergerakan yang sekarang lagi Sama anak-anak muda. sama anak muda tuh. Iya, benar. betul. Bergerak. Bergerak tuh Burger kalau egg. misalnya Burger egg. iya Ya. bergerak ya. Iya. Kan dari asal katanya bergerak. Betul. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu gue ngobrol sama mereka tuh, ngajak Wih. ngopi. Jadi penting untuk bisa ya kita punya PR iya. Iya. Kota Bekasi punya PR iya. Masing-masing ada tanggung jawabnya iya. Betul. Tapi kita juga butuh kesadaran. Bukan berarti kita lepas tangan. Tapi ada orang yang memang ketika dia sadar ada permasalahan, dia bergerak untuk menyelesaikannya. Oh. Nah, gue butuh nih anak-anak muda yang punya concern kayak gini. Banyak sih sebenarnya banyak ya. Banyak. Kalau Di Kabupaten Bekasi itu ada muda-mudi Cendana, Iya, Purcen betul. Cendana. Kita misalnya salah satu yang bikin trigger tuh Pandawa. Pandawa. Mandawara ya. Pandawara. Mandawara di Jakarta tuh ada perseorangan. Di Betul. Bekasi alhamdulillah ada Burger Egg dan lain-lain. Burger Egg. Ya, mudah-mudahan ini akan jadi move on anak-anak muda ya. Nah, gue pengen tuh jadi move on. Jadi movement. Iya. Gue pengen tuh jadi movement. Nah, movement itu yang akan nantinya anak-anak muda ini terutama Gen Z ya. Yes. Ketika dia punya kesadaran, Gen Z itu kalau punya kesadaran geraknya luar biasa. loh. Coba kita tanya Gesit. anak Gen Z, kamu sadar nggak? Kamu punya kesadaran nggak?
Salah nanya bang, itu mah. Kamu punya kesadaran nggak untuk bergerak memperbaiki Kota Bekasi sebagai warga Kota Bekasi? Gua selalu aspiratif dan selalu empati terhadap kota ini, Bang. Contohnya. Setiap ada sesuatu yang berlubang yang dirasa rusak Iya. di Kota Bekasi ini, Iya. gua selalu bergerak untuk segera membenahinya, Bang. Anda tuh bergerak pas cuma berkah doang. Nah, gue Kalau ada diem saja tidak dapat nasi berkah. mau ngasih pesan lah sama anak muda PKS lah ya. Iya, Karena iya. kan gini kan podcast PKS nih ya. Iya. Lo bikin lah movement yuk. Yuk kita bikin movement kalau misalnya ada PR di lingkungan kita, yuk kita bisa selesaikan lah. Oh. Bikin pergerakan satu movement yang memang bisa menyelesaikan satu permasalahan, ya nanti akan diikutin tuh sama orang tuh. Akan relate lah. Betul. Ini bisa nggak sih kolaborasi dengan PKS muda. Kita akan carikan ininya. Terkait dengan Channelnya. apa yang bisa kita optimalisasikan dari misalnya gua Yes. atau kawan-kawan di fraksi PKS yang memang bisa membantu terkait dengan program segala macamnya. Iya, Ya iya. udah kita relate aja. atau mungkin kita kolaborasi. Gas terus. Kita kalau kolaborasi dengan Pak Wali mungkin ya. Nggak ada salahnya juga kan. Iya. Sama-sama untuk membenahi Kota Bekasi kan. Iya. Bekasi itu dibangun dari banyak warna. Benar. Bekasi dibangun dari banyak warna. Bekasi ditinggali oleh banyak warna, banyak kalangan, suku dan segala macamnya. Jadi warna-warna inilah yang nantinya akan menjadi apa ya? Gue kalau bilang kalau apa ya? Spektrum. Spektrum. Spektrum yang akan nantinya Membuat Bekasi jadi lebih keren gitu ya. Membuat Kota Bekasi jadi lebih keren seperti yang diinginkan oleh wali kota kita. Iya. Jadi kita support, Bang. Kita Pembangunan support wali kota Pak kita. Wali ya. Iya. Selama itu dalam jalan yang positif ya, bener ya? In a good way. Selama program yang dilakukan oleh wali kota pastinya positif. Cuma Betul. masalahnya implementasinya. Betul. Ada kurang dan lebihnya ya kita harus menambal Kan seperti namanya itu. juga ada Betul. kurang lebih, betul. Dan kita juga mesti dukung gerakan anak muda kayak Burger Egg, Pandawara, Muda-Mudi Cendana dan soalnya yang salah satu yang dibutuhkan anak muda nih Bang ya. Saat ini ya Bang. Kalau gara-gara jalanan rusak apa? Orang tuh kalau berkendara naik transumnya Bang. Iya. Transumnya kita tuh jelek banget. sorry itu sini. Kita kan orang lama ya. Iya. Angkot kita Bang udah kagak layak jalan. Nah, nih relate juga nih. Ini gue seneng nih kalau kayak gini nih. Nyambung semuanya nih. Di komisi 2 lagi semuanya. Iya makanya. Brengsek juga. Kan ada istilahnya. Habis Apa itu, tuh? habis itu pokoknya. Kan komisi 2. Iya. Kan komisi 2, komisi air mata. Bang. Komisi air mata, komisi 2. Soalnya sorry, ini Jakarta udah punya Jaklingko. Yes. Surabaya sudah punya Warawiri. Bekasi, kota yang metropolnya, kota yang banyak mallnya justru angkotnya malah jelek-jelek. Nah itu yang 3/4 apa itu bisa? Oh pajak. Bekasi sedang berbenah ke arah sana. Oh Transbeken. Ya, kita punya Transbeken. Tapi kan Transbeken sorry di demo. Cikal bakalnya itu dari bis Patriot. bukan, bis kita. Oh, bis Oh, kita. bis Bis kita. Nanti semuanya nomenklaturnya akan menjadi bis Transbeken Kota Bekasi. Nah, tadi kita baru punya 2 koridor, Bang. Oke. Koridor Vida Sumarekon Oke. sama Vida koridor Sumarekon Harapan Komplek banget. Harapan Orang-orang berada semua. Harapan Jaya. HJ. Atau lupa gua, sampai dengan terminal induk kita. Oke. Oh, dalam Bekasi. Nah, itu kan sebagai bis utamanya ya. Yes. Tapi memang kita punya PR yang lebih substantif. PR-nya adalah bagaimana kita membenahi angkot kita. Tadi yang lu bilang. Setuju. Kenapa? Karena transportasi umum di kita itu basisnya adalah angkot. Histori Kota Bekasi transportasinya itu angkot. Betul. Iya. Angkot apapun, lu punya kenangan dengan angkot-angkot itu. Jelas. Tapi permasalahannya sekarang, kalau lu naik angkot itu sekarang, lu udah nangis. Iya, Bang. Kapan nyampenya nih? Iya. Udah angkotnya juga udah jelek, Yes. waktu tempuhnya lama, pokoknya PR-nya banyak lah. Banyak banget. Ngetem mulu. Nah, betul. Makanya kemarin di Komisi 2 juga sudah mengundang tuh dinas terkait, dinas perhubungan yang menjadi leading sektornya. Bahwa bisa nggak kita mengalokasikan angkot itu dirubah, ditransformasikan seperti bis Transbeken Oh, bis Transbeken. yang sudah modern. Yang berjalan sekarang. Skemanya adalah BTS, Oh, BTS. by the service. Oh, beda. Nah, itu yang dilakukan di Jaklingko. Jaklingko. Di Jakarta, Iya. di Surabaya kita punya Warawiri. Warawiri. Betul. Nah, 2 contoh itu sudah kita lakukan tuh. Nah, oleh karenanya, kalau misalnya Kota Bekasi mau berubah, dan gue yakin bisa, kita tinggal mengalokasikan anggaran aja untuk bisa mensubsidi. Bagaimana kita bisa mentransformasi angkot yang ada di Kota Bekasi, diberikan subsidi agar biaya perjalanannya dari masyarakat itu bebannya lebih murah. Yang kedua, aplikasinya lebih modern.
Yang ketiga, jauh lebih nyaman karena ber-AC. Benar. Jadi tidak ada lagi waktu tunggu tuh ngetem. Iya, ngetem. Karena supirnya digaji. Ya, Iya, kayak nggak ada. Jaklingko gitu. Kayak Jaklingko sama Warawiri digaji, Bang. Digaji, Tapi betul. tadi seberapa besar kita mau mengalokasikan anggaran di APBD-nya. Tapi sebenarnya ada arah ke sana. Ya tinggal kewenangan dari kebijakan wali kota lah. Oh, iya. Jadi kalau kita kan di DPRD bagaimana mendorong agar ini menjadi kebijakan. Itu peran kita. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, kondisi lingkungan, isu yang sedang berkembang, kita dorong menjadi sebuah kebijakan yang akan dieksekusi oleh eksekutif. Iya. Nah, kita sama-sama nanti budgetingnya, anggarannya. Apalagi kalau gue di Banggar ya. Iya. Ya kita nggak mungkin mencoret anggaran itu kalau misalnya program itu memang dirasa baik untuk kemaslahatan warga Kota Bekasi. Setuju. Kan Bekasi udah banyak kebantu kan. Kita punya LRT. Yes. Betul. Kita punya Trans yang dari Jakarta juga dibantu Jakarta. juga. Kalau nggak salah tuh Bekasi, Kampung Melayu, Bekasi, Duku Atas. Duku Kan? atas. Tapi yang persoalan yang paling utama justru angkot dalam kotanya ini. Betul, sebagai feedernya. Iya. Jadi angkotnya itu hidup segan mati tak mau. Ah, Kan? Hidup segan mati tak mau. segan Nah mati ini yang jadi persoalan yang memang harus bisa kita selesaikan. Makanya gue selalu bilang, kalau Kota Bekasi ingin menjadi kota yang keren seperti apa yang diinginkan oleh wali kota, yuk kita sama-sama. Kita sama-sama bagaimana kita bisa berkontribusi nyata Betul. agar Kota Bekasi ini menjadi kota yang keren yang menjadi harapan kita semua. Betul, betul. Benar. Nah, kalau nggak salah kan sebenarnya sempat mau di demo ya, Bang. Di demo sama supir angkotnya waktu Sudah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Yang paling besar itu yang Depan ini, terakhir keluar. tuh sampai mengakibatkan macet Iya, berkilo-kilo. di Palang berkilo-kilometer. iya, dihadang itu ya. Iya, betul. Itu Tapi tadi ada solusi dari situ. ya pasca demo itu kita renegosiasi lagi dengan wali kota. Apakah nantinya angkot ini akan dibiarkan punah Nah, atau memang ada program yang lain yang memang direncanakan oleh wali kota terkait dengan transformasi angkutan umum yang ada di Kota Bekasi. Nah, ini kan menjadi challenge. Sebenarnya kan untuk ukuran Kota Bekasi udah pantas Udah punya pantas, sangat. angkutan umum modern dong. Karena kita juga kan kalau naik KRL juga pasca kejadian kemarin ya. Iya. Salah satu yang jadi isu utama kecelakaan kereta kemarin ya adalah perlintasan kereta api yang dijaga oleh oknum. Ormas. Iya. Ormas itu. Ormas. Itu isu nasional loh, Bang. Gimana, Bang? Anggota dewan dan pemerintah Kota Bekasi melihat itu gimana? Masa kalah sama ormas, Bang? Iya. Kita, Bang. Jadi ini PR nih, Bang. Jadi isu perlintasan sebidang itu kita namakan perlintasan sebidang. Iya. Yang memang menjadi PR di Kota Bekasi itu sudah bertahun-tahun sebelumnya, sebelum kejadian. Betul. Itu kita sudah suarakan. Oh. Bagaimana ada titik-titik di perlintasan sebidang yang ada di Kota Bekasi itu belum memiliki palang pintu otomatis, sehingga sangat membahayakan. Nah, akhirnya kan kejadian. Tapi yang tadi yang kita bilang, akhirnya kita melakukan program itu, membuat kebijakan itu setelah adanya musibah. Ini kan di Kota Bekasi banyak banget nih. Adanya musibah, baru adanya program turun dari pusat segala macam. Padahal Kota Bekasi sudah teriak dari kapan tahu tuh. Meminta pemerintah pusat maupun provinsi, yuk bantu kami. Karena kita juga punya keterbatasan anggaran. Nah, PR inilah akhirnya disampaikan oleh Prabowo. Prabowo bilang, pas kemarin pasca musibah, Iya. menjenguk warga yang jadi korban di RSUD. Kota Bekasi, oke. Nanti kita akan buat flyover di Bulak Kapal. Itu menyelesaikan permasalahan perlintasan sebidang Yes. dan juga macet yang ada di Bulak Kapal. Sebanyak 200 miliar, langsung tuh. Nah, kita sampai saat ini masih menunggu nih. Menunggu arah kebijakannya karena nomenklaturnya belum jelas. Di kementerian apa alokasi anggaran itu diturunkan. Nah, sehingga kita masih memantau dan harapannya di tahun 2026 permasalahan flyover atau pembuatan flyover itu selesai dari alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat sebanyak 200 miliar. Nah, dari KDM sendiri sudah menjanjikan, itu 2 dia menjanjikan. Apa tuh? Untuk flyover juga, Oke. yang salah satunya adalah yang Bulak Kapal, Dan yang kedua adalah bulan-bulan, yang perlintasan stasiun Bekasi itu. Oh, Stasiun utama iya. kita, Oh, betul. oke, wah. Itu juga akan dibuat flyover. Jadi ini yang menjadi PR utama yang ada di Kota Bekasi pasca kejadian musibah tabrakan kereta. Iya. Di satu sisi kita punya permasalahan double track. Oh, Iya, iya benar. double kan kita cuma adanya double track doang tuh. Betul. Masuk keluar tuh tracknya sama, Yes. kiri kanan doang tuh. Satu pintu. Satu arahnya apa ya? Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Barat. Jadi ini yang akan kita tambah. Nah, kalau itu ditambah, permasalahannya tidak akan nunggu lagi tuh. Kereta cepat punya jalurnya sendiri, KRL punya jalurnya sendiri. Sehingga ketika KRL-nya ada musibah,
kereta cepat tidak terganggu Betul, karena langsung jalurnya selanjut ya? betul, jalurnya berbeda. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Wede. Dari tadi tuh, karena kita pernah di episode 1 ya, kita ngobrol-ngobrol sama ketum kita tuh masih bisa ketawa-tawa. Begitu Sekarang. sama Bang Latu, gue dari pertanyaan pertama sampai terakhirnya, gue tegang banget ya. Karena gue mesti milih-milih Milih diksi kata. dan narasi supaya tidak salah ya. Karena komisi dia tuh sumber masalah semua. Dari mulai sampah, kemudian Betul. transportasi, banjir. Betul. Ya, Jadi kita coba bangun awareness nih, Bang. oh. Nah, kalau misalnya awareness ini kebangun, terus mindset kita berubah, terutama masyarakat Kota Bekasi, gue yakin segala permasalahan yang ada di Kota Bekasi ini dengan kewenangan yang dimiliki oleh eksekutifnya, legislatifnya, maupun masyarakatnya bisa kita selesaikan bersama-sama. Nah, betul. Bangun awareness seperti gubernur yang ngecek gorong-gorong ya bang? Mungkin bisa dimulai dari itu. Aduh, ya bang ya. Iya. Tarik kesadaran empati masyarakat dulu kan bang ya. Dicontoh Minum. Gitu Karena kan. gini bang, kalau tadi kita dari awal bahas permasalahan di Kota Bekasi. Yes. Nah, satu pertanyaan buat abang, apa sih yang orang salah pahami tentang Kota Bekasi? Dari sisi sebenarnya ada sisi positif loh yang sebenarnya orang lain nggak tahu. Ini Kota Bekasi sungguhnya kota yang sangat asik loh. Kalau gue lihat ya. Betul. Lo mau kemana-mana deket. Jadi kalau bilang Bekasi jauh, sungguhnya dia menegasikan kenyataan bahwa Kota Bekasi itu strategis. Setuju. Lo mau ke Jakarta deket, mau ke Depok deket, mau kemana-mana deket. Depok sih jauh. Apalagi perlintasan. Cuma kan integrasi. memenya kita itu kan Planet Bekasi lain. seakan-akan negatif semua. Betul, itu kan orang salah Iya. bang. Orang tuh ngeliat tuh Kota Bekasi sama Kabupaten Bekasi itu sama. Yang jauh tuh Tambun. Jadi terlepas meme yang sudah menjadi stigma kita, Betul. itu sebenarnya menjadi kelebihan kita. Oh. Jadi lo boleh menjelek-jelekan Bekasi, tapi sungguhnya di balik kejelekan yang lo stigmakan ke kita, itu adalah kelebihan yang kita harusnya banggakan. Oh, iya Jadi kalau sih. misalnya Kota Bekasi kota yang macet, iya betul Kota Bekasi kota yang macet, tapi kan kita berbenah diri untuk bagaimana kemacetan itu bisa pelan-pelan terselesaikan masalahnya. Benar. Kota Bekasi kota yang panas, iya, apalagi tadi gas metananya, emisi gas metananya nomor kedua di dunia. Betul. Tapi kan itu bukan cuma di Bekasi, karena itu PR-nya dari pemerintah DKI Jakarta. Iya. Minta dong pemerintah DKI Jakarta, makanya ketika ada kejadian terkait dengan musibah di Bantar Gebang, gue bilang, tutup aja Bantar Gebang. Gue bersuara keras di situ tuh. Tutup aja Bantar Gebang, karena Bantar Gebang banyak kerugiannya, apalagi dampak ekologisnya. Nggak ada ininya juga, sehingga lo kalau misalnya mau tetap Bantar Gebang dibuka, warga Jakarta, lo jangan cuma merasa udah bayar retribusi ke pemerintah DKI Jakarta terus permasalahan selesai. Enggak, permasalahan mah cuma lo geser doang ke Kota Bekasi. Betul. Kita ke bagian sampahnya. Kita harus di bagian aja. sampahnya. Oleh karenanya kita mendukung nih ada namanya PKS, Perjanjian Kerjasama yang akan diperbarui di tahun 2026 ini. Tepatnya di tanggal 28 Oktober tahun 2026 terkait dengan PKS, Perjanjian Kerjasama Bandek, Bantuan DKI untuk Bekasi, Bantar Gebang. Nah, di PKS-nya itu kita pengen ada banyak klausul yang baru. kita usulkan. Yang tadinya merugikan rakyat masyarakat Kota Bekasi, terutama warga yang terdampak, menjadi sebuah keuntungan yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat walaupun kita tidak bisa menghilangkan dampaknya atau baunya. Karena tadi selama sampahnya masih ada di kita, yang namanya sampah mah nggak akan pernah hilang tuh namanya baunya atau permasalahan yang lainnya. Gitu Bang. Padahal ini udah mau closing dia masih ngegas aja. Semangat. Nggak sampai subuh. Luar biasa. Gaspol. Lalu tadi gue cuma nanya Bang, Bekasi tuh kayak gimana sih di pandangan seorang Latu hari-hari? Ya, menurut Abang Latu. Bekasi di pandangan gue adalah kota yang luar biasa. Yang kita tinggal, yang kita hidup di dalamnya, yang kita nikmati di dalamnya. Oleh karenanya kita menghimbau masyarakat Kota Bekasi, yuk sama-sama kita bangun Bekasi. Kita tidak menafikan bahwa ada kekurangan di Kota Bekasi. Tapi juga kita tidak boleh menafikan banyak kelebihan di Kota Bekasi. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita bangun Kota Bekasi agar Kota Bekasi menjadi jauh lebih keren lagi. Yeay, luar biasa Bang Latu hari-hari. Mantap sekali ya. Oke ya, kalau dari lo? Biar ada kerjaan lo, dari lo banget. Dari Bekasi buat Gipari. Bekasi buat Gipari. Dari Gen Z. Dari gua. Bekasi
Keren. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.